Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan disampaikan pendekatan etimologi ya dari ungkapan kata Al-Quran. Karena bicara soal Quran maka kita harus memulai dari kesepahaman tentang sesungguhnya secara etimologi atau semantik dari kata-kata Quran itu apa dan bagaimana ya. Dalam teori itu dikatakan bahwa kata-kata Quran itu yang terambil dari bahasa Arab ya, Quran itu sesungguhnya tiga fonem itu ya itu dibedakan. Satu ada yang menganggap itu menggunakan hamzah, lalu muncullah istilah qara'a ya. Qara'a kemudian memunculkan satu istilah menjadi Quran, bentuk masdar daripada qara'a. Sementara teori yang kedua mengatakan kata-kata Quran itu fonemnya ya, pembentuk hurufnya itu tidak ada hamzah. Bagaimana kalau tidak ada hamzah? Maka yang disebut adalah qorana. Qara'a dan qorana itu sama-sama membentuk ungkapan sehingga menjadi Quran. Qara'a ada hamzahnya, kemudian qorana tidak ada hamzah, tapi kemudian di situ disebutkan menjadi qorana. Qara'a itu secara bahasa ya itu makna dasarnya adalah menghimpun atau menyatukan. Dari akar kata kebahasaan ini maka bisa kita pahami kenapa Quran disebut dengan Quran dan diterjemahkan dalam kamus ya atau dalam leksikografi itu disebut dengan bacaan ya. Quran diterjemahkan secara kebahasaan menjadi bacaan. Sesungguhnya makna dasarnya adalah menghimpun atau menyatukan atau memadukan. Al-jam'u ya. Karena membaca itu adalah proses di mana kita menyatukan apa yang disatukan ketika orang membaca. Ketika orang membaca maka yang disatukan sesungguhnya adalah huruf demi huruf ya. Kemudian huruf membentuk satu kata dan kata membentuk frase ya. Frase membentuk klausa, klausa menjadi kalimat dan kemudian menjadi paragraf. Dalam Al-Quran itu menjadi ayat, menjadi surah. Sehingga kemudian kalau kita memahami kenapa Quran diterjemahkan menjadi bacaan, ya karena memang Quran itu adalah penyatuan atau penghimpunan dari beberapa huruf dan kemudian membentuk kata dan membentuk kalimat, ya membentuk ayat dan membentuk surah. Karena mustahil orang membaca tanpa menghimpun satu persatu ya dari satuan-satuan huruf yang ada. Maka disebut dengan bacaan. Sementara pengertian yang kedua ya, fonem yang dianggap tidak memiliki unsur hamzah itu disebut dari akar kata qorana. Qorana itu dalam pengertian basic kebahasaan itu artinya adalah menyertai. Satu akar kata yang sama dengan qarin. Qarin itu kan artinya kan menyertai atau teman ya. Jadi kenapa disebut dengan qarin atau disebut dengan teman? Teman itu kan adalah orang yang senantiasa menyertai kemanapun temannya pergi. Maka disebut dengan qarin atau teman. Jadi bukan teman kalau kemudian dia tidak selalu bersamanya gitu. Jadi kalau teman sejati adalah teman yang kemanapun dia pergi dia terus menyertainya. Ini pengertian kebahasaan. Nah, kenapa kemudian Quran itu dianggap dari fonem dasar dari Qorana? Artinya menyertai. Ya karena memang Quran itu adalah suatu bentuk perwujudan penyertaan.
penyertaan dari satu kata kepada kata yang lain, kemudian ayat kepada ayat yang lain, dan surah kepada surah yang lain. Sehingga sampai di sini kita bisa paham bahwa Quran itu bukanlah sesuatu yang bersifat mandiri atau berdiri sendiri. Quran itu satu sama lain dia saling menyertai dan saling bersamaan. Sehingga muncul satu istilah, kalau Quran itu merupakan penafsiran ya bagi Quran yang lain. Satu ayat itu menjadi tafsir bagi ayat yang lain. Ya karena memang tidak ada satu kata atau satu ayat pun di Quran yang sifatnya adalah berdiri sendiri. Dia akan terus disertai dengan ayat atau surah yang lain sebagai bentuk kebersamaan, dan itu artinya akan membentuk pemahaman yang holistik ya dari Al-Quran. Dan karena itu Quran tidak bisa kita pahami secara terpisah, karena sifat dasar Quran itu senantiasa adalah berkait atau berjalin ya satu sama lain, saling menyertai, saling mengikuti. Jadi tidak bisa kita pisah satu dengan yang lain, karena akan menghilangkan sifat atau naturalistik daripada Quran itu sendiri. Ini yang kita pahami kenapa kemudian Quran itu disebut dengan Quran, baik dari akar kata qara'a yang ada hamzah maupun dari akar kata qara'na yang oleh para ahli tidak ada hamzah, tapi memiliki makna yang dekat dan saling melengkapi. Ini sekiranya yang penting ya untuk kita pahami di bagian awal berkenaan dengan terminologi atau semantik kata Quran yang nanti akan kita teruskan menjadi studi Al-Quran